Kita lanjut guys, di langit biru-biru, angin perlahan melayang di antara awan yang lepas, seluruh langit dan bumi memiliki kedamaian antik. Suara angin menusuk tajam yang bergema dari jauh tiba-tiba memecah kedamaian. Setelah itu, 10 sosok cahaya melesat. Dalam sekejap, mereka muncul di cakrawala ini, bersama dengan angin kencang yang merobek awan lepas. Sepertinya tidak ada orang yang mengejar kita. Su Huang menoleh dan melirik ke kejauhan. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar mereka, barulah dia merasa lega. Meskipun kekuatan Mu Chen dan dua lainnya kuat, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka akan lemas karena kelelahan itu sendiri. Mu Chen mengangguk sambil melambaikan tangannya dan menurunkan kecepatannya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan botol giok tembus pandang yang berkilauan muncul di tangannya. Di dalam botol giok, ada sovereign spiritual liquid yang berkedip-kedip dengan kilau, samar-samar, ada riak energi spiritual murni yang dipancarkan darinya yang dapat menyebabkan jantung seseorang berpacu. Ini, Su Huang dan yang lainnya menatap saat mata mereka langsung melebar, cairan spiritual berdaulat. Berbicara tentang nama ini, bahkan suara mereka menjadi sedikit panas. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa berharganya cairan spiritual yang berdaulat itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya akan dinikmati dengan sempurna oleh para ahli ranah sovereign, itu masih memiliki banyak manfaat bagi mereka pada tahap mereka saat ini. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, 40 sovereign spiritual liquid terbang keluar dari botol menuju Su Huang dan 3 lainnya dengan jentikan jarinya, 10 tetes per orang. Setelah perjalanan di istana kayu surgawi ini berakhir, kalian seharusnya bisa membidik bencana energi spiritual. Untuk kita, Su Huang dan 4 lainnya sedikit bingung saat mereka menatap 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang mengambang di depan mereka. Pada saat itu, mereka masih belum pulih dari keterkejutan karena mereka tahu betapa berharganya cairan spiritual yang berdaulat itu. 40 cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh ahli ranah penguasa tingkat 1. Bahkan jika ahli itu terus-menerus disempurnakan selama setahun. Kami adalah tim, saya juga akan mendapat manfaat jika kekuatan Anda tumbuh, Mu Chen tersenyum. Su Huang dan 3 lainnya bertukar pandang karena mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Setelah itu, mereka memandang Mu Chen dengan rasa terima kasih saat mereka menganggukkan kepala, terima kasih. Melihat Su Huang dan 3 lainnya telah menyimpan sovereign liquid, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke Piner dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang yang dengan cemas menunggu sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini, saya telah menerima panen terbesar. Karena itu, saya akan membayar bagian Anda juga. Dia telah memperoleh mangkuk kondensasi spiritual di halaman spiritual tersembunyi. Meskipun itu hanya palsu, harganya masih belum bisa diperkirakan. Selanjutnya, masih ada cukup banyak cairan spiritual berdaulat di mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun itu disegel dan Mu Chen tidak tahu berapa banyak, itu seharusnya tidak sedikit. Secara umum, Wen Qingxuan dan Luo Li juga memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat itu. Namun, karena alasan itu tidak dapat dibuka, tidak ada cara bagi Mu Chen untuk membagi bagian mereka saat ini dan hanya bisa menunggu sampai segel dibuka. Namun, pada saat itu, kedua gadis itu mungkin tidak akan berada di sisinya lagi. Jari Mu Chen menjentikkan sebagai lain 40 cairan spiritual sovereign terbang menuju kelompok Piner. Keempat gadis itu sedikit terkejut melihat betapa murah hati Mu Chen. Namun, mereka tidak segera menerimanya saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Wen Qingxuan, karena dia adalah kapten tim mereka. Ambillah, ini adalah sesuatu yang harus dia bayar. Untungnya, kamu tidak serendah itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen sebelum mengangguk ke arah rekan satu timnya. Ketika Piner dan yang lainnya mendengar kata-katanya, baru saat itulah mereka merasakan kegembiraan saat mereka menyimpan cairan spiritual yang berdaulat, sebelum tersenyum manis kepada Mu Chen. Terima kasih, kakak Mu Chen. Mu Chen tersenyum sambil melihat sisa 40 cairan spiritual sovereign. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat itu dan dalam sekejap, dia telah kehilangan setidaknya setengah dari mereka. Meskipun dia membawa mangkuk kondensasi spiritual, itu disegel saat ini.
Dia juga tidak berani meminta seseorang untuk membantunya dengan barang berharga seperti itu, karena dia jelas bahwa sesuatu yang dapat menyerap energi spiritual dan memadatkannya menjadi cairan spiritual yang berdaulat adalah harta yang ajaib dan godaan yang dimiliki oleh para ahli alam berdaulat. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Wen Qingsguan bertanya kepada Mu Chen. Setelah 2 perjalanan dengan Mu Chen memimpin dan mendapatkan panen besar, dia tidak lagi memiliki pendapat dengan Mu Chen yang memimpin. Meskipun reruntuhan istana kayu surgawi ini sangat luas, jumlah orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun juga besar. Saya khawatir sebagian besar tempat yang berisi harta karun telah digeledah. Mu Chen berkata dengan kasihan karena dia tahu bahwa selain dari gunung harta karun spiritual dan halaman spiritual tersembunyi, masih ada banyak tempat yang berisi harta karun. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di 2 tempat yang mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun dia merasa kasihan, Mu Chen agak optimis. Lagi pula, tidak semua manfaat telah diambil. Tabu itu terlalu serakah. Ayo pergi ke Akademi Kayu Surgawi, tempat paling penting di Istana Kayu Surgawi. Mu Chen berkata setelah beberapa pemikiran, sebelum mengangkat kepalanya ke kejauhan, saya percaya bahwa semua tim dengan kekuatan yang layak sudah berhasil. Saya khawatir perjuangan ini akan lebih intens dibandingkan dengan 2 lainnya. Petik 2. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut harta dari saya. Mata seperti Phoenix Wen Qingshuan menyipit dan di dalam matanya, ada api yang menyala-nyala. Ayo pergi, kalau begitu. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa karakter Wen Qingshuan sama sombongnya dengan burung Phoenix. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Saat dia berbicara, sosoknya telah terbang seperti seberkas cahaya. Dia secepat kilat saat dia melesat melintasi cakrawala seperti meteor menuju kejauhan. Tepat ketika Mu Chen sedang melaju menuju Akademi Kayu Surgawi, area terpenting dari Istana Kayu Surgawi, ada keributan yang datang dari sudut lain reruntuhan. Itu adalah istana besar kuno yang dibangun di atas gunung. Istana besar dibangun dari kayu besar karena tampak sangat kokoh. Pada saat ini, ada dampak energi spiritual yang kuat yang datang dari istana besar. Riak energi spiritual yang kuat menyapu, membuat gunung itu tampak seolah-olah bergetar. Di langit di sekitar istana kuno, ada beberapa tim di puncak gunung saat mereka melirik ke arah istana dari jauh dengan ekspresi ketakutan dalam ekspresi mereka. Istana adalah bangunan yang paling terawat sempurna di wilayah ini. Dilihat dari skalanya, itu jelas merupakan lokasi penting di zaman kuno Istana Kayu Surgawi. Oleh karena itu, harus ada harta karun di daerah ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Namun, mereka menemukan bahwa ketika banyak tim telah menyerangnya dengan tidak sabar, mereka dengan cepat keluar dalam keadaan menyedihkan saat ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak ada yang menyangka istana ini begitu berbahaya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menemukan wali dengan kekuatan yang sebanding dengan bencana roh di dalamnya. Menghadapi rintangan seperti itu, tidak ada tim lain yang berhasil memasuki istana. Tidak sampai setengah hari kemudian sebuah tim yang terdiri dari sekitar selusin orang yang mengenakan jubah merah muncul. Tim itu mengeluarkan aura dingin, membuat tidak ada yang berani sembarangan mendekati mereka. Selanjutnya, ketika mereka sampai di sini, mereka tidak memperhatikan orang lain dan langsung masuk ke istana. Sampai sekarang, mereka belum kembali. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak terkubur di dalamnya karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual berdarah yang kejam. Seharusnya ada pertarungan sengit di dalam istana. Fakta ini membuat semua orang terkejut karena mereka sangat menyadari betapa berbahayanya istana itu. Namun, tim berjubah merah dengan asal yang tidak diketahui itu sebenarnya bisa bertahan begitu lama di dalam. Ada suara ledakan yang menusuk telinga datang dari dalam. Setelah itu, gerbang istana tiba-tiba hancur saat sosok besar melesat keluar, menghancurkan gunung ini. Saat batu-batu besar jatuh, itu mengubur setengah dari sosok itu di dalamnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka berubah drastis. Sosok besar itu sebenarnya adalah penjaga yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan bencana roh. Dan saat ini, wali itu jelas dikalahkan. Pada saat mereka dikejutkan, terdengar suara air mengalir dari istana. Sebuah sungai berdarah tiba-tiba terlihat mengalir keluar dari istana, sebelum berubah menjadi selusin sosok berjubah darah.
Di kepala kelompok, berdiri seorang pemuda dengan fitur menawan saat dahinya memancarkan rasa dingin. Dia dengan acuh tak acuh melirik penjaga yang hancur sebelum menjilat bibirnya yang merah dan tersenyum. Memang ada beberapa harta di Istana Kayu Surgawi, perjalanan kita ke sini tidak sia-sia. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapannya tiba-tiba bergerak saat cahaya berdarah berkedip di telapak tangannya. Dia menyipitkan matanya dan seulas senyum acuh tak acuh muncul dari sudut bibirnya. Mu Chen itu memang cukup mampu untuk benar-benar menjarah halaman spiritual tersembunyi dari Istana Kayu Surgawi. Mereka seharusnya saat ini menuju Akademi Kayu Surgawi, kan? Memang menarik, jika dia bisa dengan patuh menyerahkan semua cairan spiritual berdaulatnya kepadaku, kurasa aku bisa menyelamatkan nyawanya. Pemuda itu mengerutkan alisnya sambil menggelengkan kepalanya singkat. Lupakan saja, karena dia berani begitu dekat dengan Luoli. Ayo bunuh saja dia, jika tidak, ketika dia bertemu dengan orang itu, bukankah semua jasaku akan diambil? Ayo pergi, menuju Akademi Kayu Surgawi. Saya juga berniat untuk bertemu dengan orang yang tidak menguntungkan itu. Pemuda itu dengan dingin tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat dia terbang menjauh. Di belakangnya, sosok berjubah darah itu mengikuti di belakangnya. Saat mereka pergi, tim di sekitarnya melihat ke arah istana besar, merenungkan apakah mereka harus masuk dan melihatnya. Tiba-tiba, retakan muncul di istana dan di bawah tatapan heran mereka. Itu hancur. Akademi Kayu Surgawi duduk di titik tertinggi Gunung Kayu Surgawi. Melihat dari luar Gunung Kayu Surgawi, orang bisa samar-samar melihat bahwa ada sebuah bangunan megah di atas gunung kolosal. Itu berdiri dengan tenang dan menjulang, seolah-olah menghadap ke tanah ini. Pada zaman kuno, wilayah ini memiliki kekuatan yang paling mengatur kekuatan besar dan kecil lainnya di wilayah ini. Mu Chen dan rombongannya tidak berhenti di sepanjang jalan mereka dan meskipun demikian, ketika mereka secara bertahap mendekati Akademi Kayu Surgawi, itu sudah memakan waktu setengah hari dari waktu mereka. Untungnya, tidak ada matahari terbenam atau matahari terbit di Istana Kayu Surgawi. Cahaya menyilaukan menutupi wilayah ini kapan saja dan di mana saja. Jadi, inilah mengapa pohon-pohon itu rimbun sampai tingkat yang menakutkan. Mu Chen dan rombongannya mendarat di puncak gunung saat mereka mengarahkan pandangan mereka. Ada noda keheranan yang muncul di mata mereka. Pada jarak yang cukup jauh, ada gunung yang menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung membentuk bila karena sangat terjal. Mustahil untuk memanjatnya dan di puncak gunung, ada istana kuno hijau tua yang diam-diam duduk di atasnya. Ada lingkaran lampu hijau yang kira-kira beberapa ribu kaki yang membuatnya tampak seperti cincin planet di sekitar lingkungan istana. Penampilan surgawi itu mencengangkan. Benar-benar layak disebut Istana Kayu Surgawi. Mu Chen menghela nafas, bahkan setelah aliran waktu selama ratusan atau ribuan tahun, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat dari Istana Kayu Surgawi dari zaman kuno yang masih bisa dipancarkan dari beberapa area halus yang membuat orang lain merasa hormat ketika melihatnya. Mu Chen secara bertahap menarik pandangannya saat ia menyapu ke arah sekitarnya. Setelah itu, dia bisa melihat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah ini dari kejauhan dan mendarat di puncak yang tingginya puluhan ribu meter. Jelas, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tim berkumpul di wilayah ini. Mu Chen tidak terkejut dengan itu karena siapapun dapat merasakan bahwa istana ini adalah lokasi terpenting dari Istana Kayu Surgawi. Di puncak puluhan ribu meter, seolah-olah lonceng dari zaman kuno tiba-tiba bergema. Di dalam suara, itu memberikan sensasi transformasi duniawi. Ini adalah Akademi Kayu Surgawi. Su Huang dan yang lainnya menatap istana besar kuno di puncak dengan tatapan berkobar saat mereka menoleh ke Mu Chen. Haruskah kita bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Mu Chen, bagaimanapun, perlahan menggelengkan kepalanya saat tatapannya tertuju pada cincin cahaya di sekitar istana besar saat dia merasakan riak menakutkan datang darinya saat dia dengan ringan berkata, Akademi Kayu Surgawi ini tidak mudah untuk didekati. Cincin cahaya juga tidak berguna. Hanya dengan kami sendiri, tidak mungkin bagi kami untuk menerobos masuk ke dalamnya. Petik 2. Benar, markas berbagai pasukan memiliki pertahanan kuat mereka sendiri. Meskipun Istana Kayu Surgawi telah hancur oleh aliran waktu, itu masih bukan sesuatu yang bisa kita lewati dengan sembrono. Luoli berkata dengan kepala mengangguk.
Tatapan menawan Wen Qingxuan juga mendarat di cincin cahaya besar saat ekspresinya berubah serius. Melihat respons itu, Su Huang dan yang lainnya segera mematahkan kecemasan di hati mereka, karena mereka sangat menyadari kekuatan Mu Chen dan dua lainnya. Karena bahkan mereka merasakan bahaya, maka itu secara alami bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka terdiam saat menunggu. Waktu dengan cepat mengalir saat mereka bertiga menunggu. Seiring waktu berlalu, ada ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang bergema saat jumlah cahaya yang menghancurkan bumi melesat. Setelah itu, mereka seperti belalang ketika mereka mendarat di pohon-pohon dari berbagai puncak gunung. Tatapan semua tim yang datang ke sini semuanya diarahkan ke istana kuno di atas puncak yang menjulang tinggi. Tatapan mereka berkobar dengan keserakahan karena mereka tahu bahwa area ini adalah lokasi terpenting dari istana kayu surgawi. Hembusan angin lain bergema ketika sekelompok orang lain tiba dan melayang di udara. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan, setelah itu, dia menggosok hidungnya. Kelompok yang baru saja datang adalah dari Akademi Spiritual Bela Diri dan yang memimpin memiliki sosok yang bagus dan mengenakan gaun merah menyala. Yang menarik perhatian orang lain adalah bilah sabitnya yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Dia juga membalas tatapannya dengan dingin. Itu adalah Wu Yingying. Kalian bertemu lagi. Wen Qingxuan terkekeh sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Sebelumnya, di Gunung Harta Karun Spiritual, Wu Yingying tidak bersekutu dengan Wang Zong untuk berurusan dengannya, yang membuatnya sedikit terkejut, dan menyebabkan dia memiliki pendapat yang baik tentang Wu Yingying. Meskipun gadis muda ini adalah bumbu yang berapi-api, karakternya tidak sulit diatur. Karena itu, ketika Mu Chen melihat bahwa Wu Yingying telah datang, dia tersenyum lembut padanya. Namun, berbeda dengan niat baiknya, wajah Wu Yingying dingin saat dia mendengus dingin dan menoleh, tidak lagi peduli padanya. Memiliki wajah hangatnya di pantat yang dingin, Mu Chen merasa sedikit canggung dan hanya bisa mengangkat bahu. Setelah kelompok Wu Yingying, ada juga beberapa tim kuat lainnya yang muncul. Di antara mereka yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa di Istana Kayu Surgawi ini, beberapa tim tampaknya telah memperoleh peluang bagus, yang membuat tim mereka, secara keseluruhan, meningkat kekuatannya. Karena semakin banyak tim bergegas, beberapa tim yang akrab mulai menunjukkan diri mereka, termasuk Wang Zong dari Akademi Spiritual Sein dan kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut. Mu Chen dengan lembut berseru ketika dia melihat Wang Zong saat alisnya berkerut. Kekuatan orang itu telah tumbuh. Wen Qingxuan juga merasakannya saat dia berbicara dengan heran. Sepertinya dia telah memurnikan harta karun spiritual dari Gunung Harta Karun Spiritual, meminjamnya untuk masuk ke bencana roh. Memang, layak menjadi yang tertua di antara empat putra suci dari Akademi Spiritual Sein. Mu Chen berkata dengan lembut. Wang Zong ini memang mampu karena dia sangat tegas dalam memperbaiki harta karun spiritual saat ini dan melangkah ke bencana roh. Mu Chen secara alami dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Wang Zong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan waktu di Gunung Harta Karun Spiritual. Tekanan samar yang dipancarkan darinya telah menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke bencana roh kelas 1. Ketika Mu Chen memusatkan perhatiannya pada Wang Zong, yang terakhir juga mengarahkan tatapan dinginnya. Namun, Mu Chen tersenyum pada tatapan dinginnya. Bencana roh kelas 1 memang kuat, tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa tertekan. Wang Zong ini pasti mengalami pukulan hebat ketika Mu Chen mengalahkan boneka bencana roh kelas 1 di Gunung Harta Karun Spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan membuat terobosan saat ini. Wang Zong harus jelas bahwa jika kekuatannya tetap seperti itu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung dengan Mu Chen pada akhirnya. Hembusan angin lain bergema dan Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat sejumlah besar orang yang tidak seimbang mendekat. Namun, dengan jumlah mereka, itu masih agak menakutkan. Selain aliansi akademi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang, siapa lagi? Orang-orang itu. Namun, ketika dia bertemu Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong sekali lagi, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa mereka bertiga telah kehilangan lengan. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang dan merasa tercengang. Siapa yang ditemui ketiga orang itu? Mengapa mereka menjadi satu tangan?
Moyu dan dua lainnya mendarat di puncak gunung saat tatapan mereka dengan kejam tertuju pada Mu Chen dan rombongannya. Niat membunuh tidak dapat ditutupi di mata mereka dan, lebih jauh lagi, tampaknya ada kekerasan dan ejekan dalam niat membunuh mereka. Sepertinya setelah perjalanan mereka ke halaman spiritual tersembunyi, orang-orang itu merencanakan sesuatu lagi. Hati Mu Chen tersentak. Setelah pertemuan terakhir mereka di halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu sangat sadar bahwa dia tidak bisa melawan kelompok Mu Chen. Tapi dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka tidak lagi takut padanya. Ada banyak hal aneh di reruntuhan istana kayu surgawi. Siapa yang tahu jika mereka mungkin mendapat kesempatan, mari kita berhati-hati tentang mereka, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk, Wen Qingxuan tidak salah. Peluang bukanlah sesuatu yang hanya bisa mereka temui. Meskipun Mo Yu dan kelompoknya agak tidak beruntung, siapa tahu, kesedihan mereka mungkin berubah menjadi kegembiraan. Saat wilayah ini menjadi semakin bising, tiba-tiba terdengar suara sungai dan, setelah itu, bau darah yang pekat datang entah dari mana dan menyebar ke seluruh wilayah ini. Pada aroma bau darah itu, wajah indah Luoli diselimuti rasa dingin. Orang-orang itu akhirnya muncul. Murid hitam Mu Chen juga dingin saat dia melihat ke cakrawala. Tiba-tiba ada sungai darah mendekat bersama dengan bau darah yang menyengat. Sungai darah mendarat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya ke puncak gunung. Ketika cahaya berdarah menyebar, selusin sosok yang mengenakan jubah merah darah muncul, bersama dengan aura dingin, dan bau darah menyebar. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Di depan selusin sosok berjubah darah, Sue Tiandou tersenyum ringan. Namun, senyumnya dipenuhi dengan rasa membunuh. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke pesta Mu Chen saat senyum di sudut bibirnya menjadi lebih padat. Mu Chen, Luoli, kita bertemu lagi. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Sue Tiandou. Di antara musuh-musuhnya di sini, hanya orang ini yang berasal dari klan Dewa Darah yang mungkin membuatnya merasa takut. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung dengan Sue Tiandou di sini. Mu Chen menghirup seteguk udara saat matanya mengamati area itu, sebelum pupil hitamnya langsung menjadi dingin. Di antara 6 kelompok orang, Aliansi Akademi, Aliansi Spiritual Sein dan kelompok Sue Tiandou pasti akan menargetkan mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki dendam dengan Akademi Spiritual Empat Lautan dan mereka juga bukan teman. Adapun Wu Yingying, Mu Chen tidak bisa melihat melalui hati gadis itu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan di bawah kemarahan. Tampaknya bukan perkara mudah bagi mereka untuk kembali menjadi pemenang terbesar. Namun, tidak peduli apa, orang-orang itu masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Mu Chen merasa takut. Pupil pemuda itu setajam pisau yang membuat orang lain tidak berani menatap matanya. Di bawah puncak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki, deru angin bergema saat seberkas cahaya terus-menerus mendekati arah ini. Mengisi tanah ini dengan kebisingan dan menyebabkannya menjadi lebih kacau dan berisik. Mu Chen dan kelompoknya berdiri di posisi yang paling dekat dengan puncak besar itu. Di lingkaran dalam ini, semua yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di wilayah ini adalah semua tim yang memiliki kekuatan yang kuat. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini dan tanpa kekuatan yang cukup untuk memegang posisi yang baik, mereka akan langsung dibuang. Di wilayah ini, posisi mereka berdiri dipegang dengan kuat. Tatapan Mu Chen dingin saat dia menatap Sue Tiandou. Dibandingkan dengan Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, orang ini secara alami adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya. Dia berasal dari salah satu dari 4 klan dewa dari alam surga barat. Itu adalah klan yang memiliki kedalaman yang tak terbayangkan. Jelas, posisi Sue Tiandou di klan Dewa Darah bukanlah seseorang seperti Sue Si dari sebelumnya yang bisa dibandingkan. Orang ini datang untuk Luoli dan, tentu saja, Mu Chen pasti tidak akan membiarkan dia meletakkan tangannya di atasnya. Dihadapkan dengan tatapan tajam Mu Chen, Sue Tiandou tersenyum. Senyumnya mengandung rasa dingin yang seharusnya membuat orang menggigil. Luoli, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo miliknya. Pupil matanya yang jernih memiliki rasa dingin yang bergerak di dalamnya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali untuk seseorang dari klan Dewa Darah.
Jika bukan karena situasi mereka saat ini tidak cocok, dia mungkin tidak akan memegang tangannya dan membunuh orang ini dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah. Tepat ketika mereka merasakan hawa dingin mengalir di mata mereka saat mereka saling melirik, lonceng kuno lainnya berdering dari puncak gunung. Lonceng bergoyang di langit dan bumi saat membawa aura dari zaman dahulu. Ketika bel berbunyi, cincin cahaya di sekitar istana besar yang hijau tampaknya telah melemah. Semua orang bisa melihat energi pada cincin cahaya melemah dalam jumlah besar pada saat itu juga. Ayo pergi. Di antara lautan manusia, seseorang menggonggong saat suaranya bergema seperti guntur. Suasana di wilayah ini langsung meledak saat tim yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang dengan energi spiritual tak terbatas di sekitar mereka. Sosok mereka telah berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang menuju puncak kolosal. Sosok Mu Chen juga terbang keluar saat ini dan di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti Su Huang dan yang lainnya setelah mereka. Semua orang jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mendaki gunung. Karena itu, tidak ada yang ragu. Jumlah sinar cahaya yang menghancurkan bumi melesat melintasi cakrawala. Setelah belasan napas waktu, mereka berhasil mencapai pinggang gunung dengan sosok cahaya terkemuka tidak jauh dari puncak. Tepat ketika orang pertama menyerbu menuju puncak, cincin cahaya kolosal di sekitar istana meledak dengan suara yang dalam. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang seperti hujan badai menghujani dari cincin cahaya. Sinar cahaya dengan cepat mengenai sosok manusia. Meskipun sinar itu tidak tajam, mereka yang terkena itu langsung memantul kembali, tidak peduli pertahanan kuat apa yang dia miliki atau artefak spiritual defensif yang dia miliki. Darah segar menyembur keluar saat sosok itu seperti burung yang sayapnya tiba-tiba patah saat dia jatuh dari ketinggian yang sangat besar. Sosok Mu Chen dibebankan saat ia melewati sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sepertinya merasakan betapa kuatnya sinar cahaya itu. Tapi dia masih mempertahankan ketenangannya seperti yang dia harapkan dari kejadian seperti itu. Seberkas cahaya jatuh dari langit saat menutupi sosok Mu Chen. Kecepatan itu telah mencapai batas yang bahkan Luo Li dan yang lainnya yang dekat dengannya tidak dapat memberinya bantuan tepat waktu. Petir hitam yang seperti naga petir meledak dari tubuh Mu Chen. Petir berkedip di kulitnya saat dia tampak seperti dewa petir, perkasa dan kuat. Sinar cahaya itu berbenturan dengan tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya tersentak. Namun, kakinya mengetuk tanah saat dia mendorong sinar cahaya menuju puncak. Tepat ketika Mu Chen diselimuti oleh sinar cahaya, Wen Qingxuan dan Luo Li juga menjadi sasaran sinar lainnya. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat cahaya keemasan yang menyilaukan dipancarkan saat pedang emasnya muncul di tangannya dalam gerakan mencengkeram. Cahaya tombak tersapu saat dia tampak seperti dewi perang, secara paksa berbenturan dengan sinar cahaya. Luo Li, bagaimanapun, telah mempertahankan ekspresi tenang saat pedang Dewa Luo di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang tajam saat ditebas. Kedua sosok itu menyerbu melalui sinar cahaya pada saat yang sama saat mereka mengejar Mu Chen. Pada saat yang sama, beberapa tokoh lain juga menyerbu dari lokasi lain. Energi spiritual yang kuat dan tak terbatas tersapu keluar dari tubuh mereka saat mereka berhasil menahan sinar cahaya yang turun dengan paksa dan menyerbu menuju puncak. Suara-suara yang dalam dan teredam terus-menerus bergema di langit saat sosok yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan kembali saat mereka memuntahkan darah. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang berhasil menembus berkas cahaya. Beberapa orang dengan penglihatan yang bagus juga telah memperhatikan fakta bahwa dengan lebih banyak orang menyerbu ke arah gunung, kekuatan di balik sinar cahaya juga akan melemah. Ini membuat orang lain tercengang. Jika itu adalah serangan solo, bukankah itu berarti bahwa bahkan para ahli ranah sovereign akan terluka karenanya? Sebuah gambar naga muncul di bawah kaki Mu Chen sebagai sosoknya melintas. Dia telah tiba di puncak gunung saat sosoknya mendarat di platform yang terbuat dari kayu hijau. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Setelah beberapa saat lebih lama, Su Huang dan yang lainnya mengikuti, tetapi kondisi mereka sedikit buruk dibandingkan dengan tiga sebelumnya. Untungnya, mereka tidak mengikuti mereka terlalu cepat, jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu menahan serangan dari sinar cahaya. Namun meski begitu, mereka hampir tertembak ke bawah. Setelah Mu Chen naik ke puncak, satu demi satu sosok juga muncul di peron.
Itu adalah sepetak hitam orang, tetapi dibandingkan dengan jumlah di bagian bawah gunung, entah berapa banyak yang dihentikan oleh pertahanan tingkat pertama. Setidaknya 80% diblokir. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa Sue Tiandou, Wang Zong, Mo Yu dan Wu Yingying juga berhasil naik ke puncak. Saat semua orang mencapai puncak, cincin cahaya di sekitarnya meledak dengan kilau yang mempesona sekali lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan hati. Cahaya hijau tua menyapu keluar dari cincin cahaya saat menyebar ke platform ini, mengisolasi orang-orang di sini dari Akademi Kayu Surgawi. Lampu hijau tampak seolah-olah itu adalah lautan awan hijau saat melonjak. Setelah itu, petir hijau tua muncul di antara awan saat melintas, membawa raungan guntur yang menakjubkan. Semua orang melihat pemandangan laut petir saat wajah mereka berubah. Ini adalah Dipper Petir Kayu Surgawi, wajah Luoli sedikit muram saat dia berbicara. Di dalam langit dan bumi, ada banyak energi aneh yang lahir dari dunia. Kekuatan mereka tidak terbayangkan, mirip dengan petir hitam surgawi yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk memperbaiki fisik dewa petirnya. Adapun gayung petir kayu surgawi ini, dikatakan bahwa kilat ini hanya dapat lahir di tempat yang dipenuhi dengan aura kayu, setelah menekan aura kayu hingga batasnya dan, setelah itu, melahirkan petir. Energi ini sangat aneh dan sulit dihadapi karena seperti belatung. Begitu memasuki tubuh, itu akan menyebabkan energi spiritual meledak. Karena itu, ketika semua orang melihat apa yang ada di depan mereka, wajah mereka menjadi jelek. Akademi Kayu Surgawi ini memang tempat yang tidak mudah untuk dimasuki. Mu Chen juga dengan lembut menghela nafas. Di belakangnya, wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi jelek dan, tak lama kemudian, mereka tersenyum pahit. Mereka telah mengerahkan upaya besar hanya untuk melewati rintangan pertama dan jika mereka menyerbu melalui lautan petir ini, bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup mereka? Sepertinya mereka hanya bisa menahan langkah mereka di sini. Mereka yang ingin memasuki Akademi Surgawi harus dimurnikan oleh lautan petir dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar joystick. Ketika lautan petir hijau muncul, sebuah suara kuno dan kosong dengan acuh tak acuh bergema di antara langit dan bumi ini, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Banyak wajah berubah ketika mereka mendengar suara itu. Itu ingin mereka memasuki lautan petir ini. Selanjutnya, mereka harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat, bukankah itu berarti mengambil nyawa mereka? Ekspresi Mu Chen sangat serius. Namun, tepat ketika dia berbicara, suara kosong itu bergema sekali lagi. Mereka yang memperoleh posisi penerus harus menghabiskan 10 kali lipat jumlah waktu. Mata Mu Chen tiba-tiba menyusut. 10 kali, istana kayu surgawi yang terkutuk ini, posisi penerus sialan apa ini? Apakah itu dimaksudkan untuk mempermainkan seseorang sampai mati? Penerus. Banyak orang bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar istilah penerus sebelumnya. Namun, mereka merasa lega karena itu berarti mereka tidak akan menjadi orang yang menderita. Lautan petir di depan mereka sangat menakutkan. Sepotong waktu masih merupakan sesuatu yang masih bisa mereka perjuangkan, tetapi jika waktunya diperpanjang 10 kali lipat, bahkan ahli bencana roh pun harus mundur. Tepat ketika semua orang berdiskusi, seberkas cahaya melesat keluar dari lautan petir yang menyelimuti Mu Chen, yang wajahnya menjadi jelek. Tatapan sekitarnya tercengang saat mereka menatap Mu Chen. Adapun Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, mereka tertegun sebentar, sebelum kegembiraan muncul di mata mereka dari kemalangan Mu Chen. Mu Chen mengabaikan tatapan itu sambil mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Tepat ketika dia akan melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat seberkas cahaya keluar dari lautan petir dan bersinar ke arah lain. Pada arah itu, Sue Tiandou juga diselimuti cahaya dengan ekspresi tenang. Murid Mu Chen menyusut untuk sesaat. Sue Tiandou ini juga telah memperoleh identitas penerus. Jadi ternyata dia bukan satu-satunya. 2 sinar cahaya melesat keluar dari lautan petir dan di bawah mata semua orang, itu menyinari Mu Chen dan Sue Tiandou dan menyelimuti mereka di dalam. Keduanya sebenarnya yang disebut penerus. Di peron, tiba-tiba terdengar suara seruan. Mereka tidak terlalu jelas tentang apa yang disebut penerus, namun, dari makna yang terkandung dalam kata itu seharusnya menjadi kesempatan.
tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mendapatkannya. Mereka melirik lautan petir hijau berbentuk tabung yang memiliki naga petir hijau yang mengaum di dalamnya, melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Meskipun mereka berdua memiliki kesempatan, itu adalah sesuatu yang bisa mereka dapatkan setelah bisa mempertahankan hidup mereka. Berdiri di samping Mu Chen, Luoli dan Wen Qingxuan juga melirik Sue Tiandou dengan heran. Jelas, mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan sama dengan Mu Chen, mendapatkan identitas penerus. Haha, aku tidak pernah menyangka kamu juga bisa mendapatkan identitas penerus. Sue Tiandou menoleh dan melirik Mu Chen. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyuman, kecuali senyuman dengan dingin, tapi apakah kamu yakin bisa menangani kesempatan ini? The Divine Wood Lightning Dipper tidak semudah yang Anda pikirkan. Petik 2. Sebaiknya kamu tidak mati di sini, kata Mu Chen sambil tersenyum. Sue Tiandou tersenyum sambil mengangguk. Saat kedua orang itu tersenyum satu sama lain, dengan niat membunuh yang melonjak secara diam-diam, raungan guntur lainnya bergema dari lautan petir seolah-olah mendesak mereka berdua. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat noda kesuraman melintas di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke lautan petir. Ketika sosok Mu Chen telah bergerak, Sue Tiandou juga berubah menjadi cahaya berdarah saat dia menyerbu ke lautan petir tanpa jejak rasa takut. Ketika Mu Chen memasuki lautan petir, dia melihat awan hijau menggulung saat petir hijau menjadi seperti ular sanca besar saat mereka membawa momentum yang merajalela, sebelum merobek langit dan dengan kejam menyerang Mu Chen dengan kecepatan yang menakjubkan. Tubuh Mu Chen terbang kembali beberapa ratus kaki saat ia dipukul. Petir hitam berkedip di sekelilingnya, tetapi kecepatan kilat sangat tinggi. Jika seseorang bisa melihat melalui kilat, mereka akan menemukan bercak hitam di dada Mu Chen, bahkan dagingnya sedikit kacau. Betapa tangguhnya, ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia telah mengolah fisik Dewa Petir menjadi fisik petir Pentarune. Bahkan ahli energi spiritual terlambat pun tidak bisa menyakitinya. Namun, dia jelas terluka karena sambaran petir hijau. Apa yang disebut biduk petir kayu surgawi, memang, tirani. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat kilat hitam berkedip dengan panik. 5 tanda petir di dadanya berkedip karena dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya hingga batasnya. Menghadapi situasi seperti itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak berani gegabah. Ketika Mu Chen mengalami sambaran petir hijau lainnya, Sue Tiandou memiliki cahaya berdarah yang melonjak di sekelilingnya tidak jauh. Yang terakhir mendorong kedua telapak tangannya keluar saat itu berubah menjadi tangan berdarah merah tua yang besar saat bentrok dengan petir hijau yang masuk. Tabrakan besar bergema saat tangan berdarah itu hancur. Sue Tiandou mundur beberapa puluh kaki saat matanya berkedip. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya melihat kedua orang itu, dalam hati mereka memukul bibir mereka. Keduanya memang bukan orang yang mudah ditangani. Satu benar-benar berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi petir, sementara yang lain menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk menghadapinya. Kekuatan keduanya menyebabkan rasa takut meningkat pada orang lain. Mari kita mulai juga, Luo Li berkata sambil menatap Wen Qingxuan. Wen Qingxuan mengangguk sebelum melihat timnya, kalian tetap di sini, tidak perlu bagi kalian untuk bergerak maju. Lautan petir ini begitu sangat merajalela sehingga bahkan para ahli energi spiritual pun akan kesulitan untuk melewatinya. Jika rekan satu timnya menghadapinya, itu akan menjadi sedikit terlalu kuat bagi mereka. Piner, Leer dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka pada kata-katanya. Ayo pergi, sosok Wen Qingxuan dan Luo Li bergerak saat mereka dengan cepat terbang keluar, menyerbu ke sepetak lautan petir hijau. Setelah mereka, beberapa sosok juga terbang. Mereka memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka, jelas mereka memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa bertahan lama dalam tantangan tersebut. Wang Zong, Wu Yingying dan sisa level yang sama menyerbu ke lautan petir juga. Mereka secara alami memiliki cukup kepercayaan pada kekuatan mereka. Saat satu demi satu sosok terus-menerus menyerbu ke lautan petir, tiba-tiba menjadi merajalela ketika satu sambaran petir hijau keluar dari lautan petir ke sosok-sosok itu.
Suara ledakan yang rendah dan teredam terus-menerus bergema saat satu demi satu ahli yang memiliki energi spiritual yang kuat di sekitar mereka langsung menderita. Energi spiritual mereka benar-benar hancur oleh petir saat menyambar mereka. Mereka terbang mundur beberapa ratus kaki dalam keadaan yang mengerikan. Banyak dari mereka memuntahkan darah saat wajah mereka diliputi keheranan. Baru setelah mengalami kekuatannya, mereka menyadari betapa sulitnya bertahan sampai akhir waktu joystick. Di luar lautan petir, ketika mereka yang belum masuk melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka, mereka langsung menekan hati mereka yang mulai bergerak. Meskipun harta itu menggoda, hidup mereka bahkan lebih penting. Akademi Kayu Surgawi ini bukanlah tempat di mana apapun bisa menghasilkan buah. Ledakan guntur terus-menerus berdering di telinga Mu Chen saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Lautan petir ini dalam kekacauan. Namun, tidak ada orang dalam radius beberapa ribu kaki di area tempat dia berada. Mereka mungkin takut bencana yang dibawa oleh identitas sebagai penerus akan mempengaruhi mereka. Pilar petir besar lainnya melesat keluar dari lapisan awan dan menghantam tubuh Mu Chen. Mu Chen dipukul kembali sekali lagi saat darah segar mengalir dari lengannya. Rasa sakit yang hebat telah membuatnya mengerutkan alisnya. Wajahnya yang menawan tidak menunjukkan emosi apapun. Dia melihat ke arah lain yang memiliki cahaya berdarah menyebar. Sue Tiandou menahan petir menggunakan energi spiritualnya yang kuat. Meskipun Sue Tiandou akan secara paksa dipindahkan kembali dari kilat, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Penampilan yang terakhir jauh lebih baik karena dia tidak memiliki luka di tubuhnya. Namun, Mu Chen memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, yang membuatnya tampak dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kakak Mu Chen terlihat mengerikan, Pinner berkata dengan nada lembut ketika dia melihat pemandangan itu. Su Huang dengan ringan menggelengkan kepalanya, kekuatan Mu Chen terletak pada tubuh fisiknya, sedangkan kekuatan Sue Tiandou terletak pada energi spiritualnya yang kuat. Dari penampilan, wajar jika yang terakhir terlihat lebih baik. Jika dia meniru apa yang dilakukan Mu Chen, dia pasti sudah berubah menjadi sosok berdarah. Saat mereka berbicara, kilat tiba-tiba merajalela di lautan petir saat kilat hijau berkedip-kedip dengan panik. Saat petir menjadi lebih merajalela, ada orang yang tidak bisa bertahan lebih lama saat mereka dikirim terbang keluar dari lautan petir dengan darah menyembur dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Tubuh mereka hitam karena mereka muncul dalam keadaan yang mengerikan. Melihat mereka menyebabkan banyak orang merasa takut ketika mereka menyadari bahwa semua orang yang dikirim terbang keluar adalah mereka yang telah mencapai kekuatan bencana energi spiritual. Bahkan ahli seperti mereka tidak bisa bertahan lama, sulit membayangkan betapa tiraninya biduk petir kayu surgawi itu. Waktu mengalir dengan cepat di bawah guntur yang terus menderu. Namun, waktu mengalir seolah-olah tahun telah berlalu bagi mereka yang berada di dalam lautan petir. Mu Chen berdiri di atas awan saat kilat hijau terus-menerus menyambar tubuhnya yang membuatnya mundur. Permukaan tubuhnya juga tertutup warna hitam saat kulitnya terkoyak oleh ledakan dengan darah segar yang mengalir ke bawah. Namun, darah itu menguap oleh suhu tinggi. Napas Mu Chen sedikit kacau dibandingkan dengan awal saat dia menyadari bahwa sulit baginya untuk menahan petir meskipun fisik petir pentarune miliknya. Meskipun dia tidak menggunakan cara apapun dari energi spiritual untuk bertahan, dia masih mengaktifkan fisik dewa petirnya secara menyeluruh. Mu Chen menyapu pandangannya ke kejauhan, di mana cahaya berdarah memenuhi area itu. Tampaknya telah terbentuk menjadi bola cahaya dengan Sue Tiandou dilindungi di dalamnya. Orang itu tampaknya memiliki cukup metode di lengan bajunya. Waktu joystick harus habis, mata Mu Chen berkedip saat dia bergumam. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, lautan petir tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Setelah itu, semua orang bisa melihat seberkas cahaya muncul dari ujung lain lautan petir. Sosok-sosok yang tertutup oleh lautan petir itu sebenarnya dibawa ke sisi lain melalui penyedotan. Jelas, orang-orang itu sudah lulus ujian. Namun, jumlahnya tidak melebihi 100. Mayoritas orang yang keluar melalui lautan petir merasa lega. Beberapa dari mereka bergoyang saat mereka bersuka cita di dalam hati mereka. Untung waktunya sudah habis. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat ketika mereka membebaskan diri dari lautan petir, ledakan guntur tiba-tiba terdengar dari lautan petir.
Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka berubah tak terkendali saat mereka melihat cahaya hijau menyebar di lautan petir. Petir hijau muncul satu demi satu dari awan saat mereka tampak seperti naga besar yang melepaskan kekuatan ganas mereka. Saat ini, hanya ada 2 orang di lautan petir. Itu adalah Mu Chen dan Sue Tiandou. Semua orang bisa merasakan bahwa lautan petir menjadi lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Wajah Luo Li dan Wen Qingxuan berubah muram, sementara Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya bersukacita. Mereka tidak bisa membantu berharap bahwa Mu Chen akan mati di lautan petir. Lautan petir saat ini baru saja mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada saat ini. Untungnya, hanya mereka berdua yang bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Mereka tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung. Semua orang penasaran, bertanya-tanya yang mana dari penerus yang bisa keluar dari lautan petir ini. Terima kasih guys telah mendengarkan.